Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rani Veronica sebagai moderator dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari review artikel dengan judul The Challenge of Anti-Corruption Education University. Perkenalkan, anggota dari kelompok 6 ada Ashila Dia Zahran, Nauratus Salima, Olivia Trinanda Putri, dan Mira Lainatus Sifa. Selanjutnya ada fenomena yang menjadi motivasi peneliti. Yang pertama ada kegelisahan peneliti atas fakta bahwa korupsi di Indonesia tidak kunjung menurun. Yang kedua, sebagian besar pelaku korupsi justru berasal dari lulusan perguruan tinggi. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi dan budaya serba instan di era 4.0 juga ikut mendorong perilaku tidak jujur di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, behavioral learning theory atau teori pembelajaran perilaku. Nah, teori pembelajaran perilaku mendefinisikan pembelajaran dan perilaku. Akademisi biasanya menggunakan konsep ini untuk memfasilitasi perilaku positif di kelas. Gege dan Berliner pada tahun 1979 lebih lanjut menyatakan bahwa teori ini menekankan pembentukan perilaku yang tampak sebagai hasil pembelajaran. Seseorang dianggap telah mempelajari sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan dalam perilakunya. Dengan demikian, perilaku yang bebas dari kecurangan seperti korupsi merupakan hasil dari pembelajaran, terutama dalam lingkungan pendidikan formal. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, korupsi dan bentuk fraud lainnya. Fraud merupakan salah satu tindakan yang dianggap melawan hukum. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam dan atau luar organisasi, serta mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Menurut The Association of Certified Fraud Examiners, fraud itu diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yang disebut fraud 3, yaitu penyalahgunaan aset, penyataan kecurangan, dan korupsi. Yang kedua ada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu merupakan gerakan budaya dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Disebutkan dalam LSP KPK tahun 2023. Nilai-nilai anti korupsi tersebut meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan yang muncul dari dalam diri individu. Beberapa metode pembelajaran yang biasanya digunakan dalam mengakomodir pendidikan anti korupsi antara lain diskusi di kelas, skenario sistem perbaikan, laporan investigasi, studi kasus, alat peraga pendidikan, kuliah umum, dan buktikan kebijakan pemerintah. Ketiga, peraturan tentang pendidikan anti korupsi di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam Stanas PK, berfokus pada pencegahan korupsi melalui kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2018. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan bahwa pengembangan sikap dan perilaku anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan atau PKN, kurikulum pendidikan tinggi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi, yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi negeri dan swasta ini wajib menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana, dalam bentuk mata kuliah dan kegiatan atau studi kemahasiswaan. Selanjutnya ada metode penelitian peneliti. Penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan kemudian menganalisis informasi tersebut untuk memahami pola karakteristik atau kecenderungannya. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung, tetapi berasal dari informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder tersebut dikumpulkan dari sumber-sumber berikut.
Pertama, ada website resmi program studi S1 Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW. Sumber ini menyediakan informasi mengenai visi dan misi program studi, struktur kurikulum dan mata kuliah wajib maupun pilihan, serta publikasi dengan akademik dan non-akademik. Yang kedua, ada website resmi program studi S1 Akuntansi Universitas Diponegoro atau Undip. Nah, melalui laman resmi Undip, peneliti memperoleh informasi terkait kurikulum terkini, mata kuliah yang berpotensi memuat nilai anti korupsi, serta dokumentasi seminar atau kuliah yang membahas isu anti korupsi. Dan yang ketiga ada dari website resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Nah, PDDikti ini digunakan untuk mendapatkan data pelengkap mengenai profil kedua program studi seperti tahun pendidikan, jumlah mahasiswa aktif, rasio dosen terhadap mahasiswa, dan status akreditasi. Nah, informasi ini memberikan konteks institusional yang penting dalam memahami karakteristik masing-masing program studi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena tujuan utamanya adalah menggambarkan bagaimana pendidikan anti korupsi diintegrasikan dalam kurikulum dua program studi akuntansi yang berakreditasi tinggi. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, peneliti tidak membutuhkan pengujian hipotesis maupun analisis sebab akibat, melainkan cukup menyajikan dan mengkoordinasi informasi yang telah tersedia melalui pendekatan deskriptif. Hasil dan pembahasan penelitian. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi program studi akuntansi UKSW dan Undip telah diimplementasikan melalui penyisipan nilai-nilai anti korupsi dalam mata kuliah wajib universitas seperti Pancasila, PPKN, Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia, serta pada mata kuliah program studi seperti Etika Profesi dan Auditing. Meskipun belum ada mata kuliah khusus anti korupsi, integrasi nilai ini dilakukan melalui penguatan etika, integritas, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kedua universitas juga aktif menyelenggarakan seminar dan kuliah umum bertema anti korupsi yang memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa mengenai modus, risiko, dan pencegahan korupsi. Visi dalam program studi UKSW dan Undip yang menekankan profesionalisme dan integritas menunjukkan komitmen terhadap penguatan karakter mahasiswa. Namun, penelitian ini menemukan beberapa tantangan seperti belum meratanya integritas nilai anti korupsi di seluruh mata kuliah, kurangnya publikasi kurikulum, serta kebutuhan peningkatan pendidikan karakter di era digital yang menghadirkan risiko kecurangan seperti plagiarisme dan penyalahgunaan teknologi. Kesimpulan dan saran. Jadi peneliti ini menyimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi itu merupakan aspek penting yang perlu diperkuat dalam perguruan tinggi, terutama pada program studi yang berkaitan dengan etika dan akuntabilitas seperti akuntansi. Nah, berdasarkan temuan di UKSW dan Undip, kedua universitas ini telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi melalui mata kuliah wajib umum dan beberapa mata kuliah dalam program studi seperti etika profesi, auditing, dan akuntansi manajemen yang turut memperkenalkan mahasiswa pada isu integritas dan risiko kecurangan dalam praktik profesional. Selain melalui pembelajaran formal seperti pendidikan anti korupsi, juga diperkuat dengan kegiatan seperti seminar, kuliah umum, dan pelatihan yang memberikan gambaran nyata mengenai persoalan korupsi. Meskipun demikian, implementasi pendidikan anti korupsi itu masih belum optimal karena belum adanya mata kuliah khusus yang secara mendalam membahas isu anti korupsi dan perlunya pemahaman nilai integritas yang lebih kuat di era digital. Selain itu, informasi mengenai kurikulum yang memuat nilai anti korupsi juga belum sepenuhnya disajikan dengan lengkap di website program studi, sehingga mengurangi transparansi dan pemahaman publik mengenai penerapannya. Nah,
Selanjutnya, saran dari peneliti. Yang pertama, perguruan tinggi perlu mempertimbangkan untuk membuka mata kuliah khusus pendidikan anti korupsi agar materi disampaikan secara lebih fokus dan mendalam. Yang kedua, perlu memperluas kegiatan pendukung seperti seminar, kuliah umum, pelatihan, serta kerjasama dengan lembaga anti korupsi untuk memberikan pengalaman belajar yang aplikatif. Yang ketiga, program studi dilanjutkan untuk meningkatkan transparansi kurikulum, terutama terkait integrasi nilai anti korupsi melalui website resmi atau media publikasi lain. Yang keempat, penelitian selanjutnya dilanjutkan menggunakan data primer melalui wawancara serta memproses objek penelitian ke program studi atau universitas lain agar pemetaan pendidikan anti korupsi lebih kompetitif. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.